Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang kita akan mengajak bagaimana caranya anak-anak kita mau bercerita. Mari bercerita. Jadi kita akan mulai dengan tips-tips berikut yang bisa kita berikan. Yang pertama, ya, tips agar anak mau bercerita. Bagaimana sih kita mengajak anak-anak kita agar mereka mau bercerita dengan lancar? Karena biasanya anak-anak ketika kita ajak untuk bercerita susah sekali. Bagaimana caranya? Bagaimana tipsnya? Berikut tipsnya. Yang pertama, berikan suasana yang nyaman. Suasana bagaimana yang nyaman? Suasana hati. Ya, suasana hati yang nyaman. Anak-anak tidak tertekan hatinya, dia merasa nyaman, merasa tidak tidak terancam begitu. Maka mereka akan sangat mudah bercerita kepada kita. Lalu tips yang kedua bagaimana? Yang kedua, berikan perhatian penuh. Perhatian yang bagaimanakah? Nah, seringkali Bapak Ibu atau misalnya orang-orang yang ada di rumah, ketika anak-anak kita ada di rumah juga, sebagai orang tua terkadang sibuk sendiri begitu ya, sehingga anak-anak merasa perhatiannya berkurang. Nah, ini juga mengurangi anak-anak untuk bercerita kepada kita. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya ada tips yang ketiga, yaitu berikan pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar pertanyaan iya atau tidak. Nah, kalau ini pertanyaan yang ini ya, yang jawabannya itu singkat gitu. Sudah makan belum? Belum. Atau bisa juga, kamu sudah pernah ke Jakarta? Sudah. Hanya itu pertanyaannya. Atau misalnya, kamu suka ini? Iya. Nah, ini kalau pertanyaannya seperti itu, maka ini memungkinkan anak-anak untuk bercerita lebih panjang lagi begitu, untuk menguraikan apa yang menjadi keinginannya untuk sebenarnya untuk bercerita menjadi susah begitu. Maka berikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang menjadikan anak-anak ini mau menguraikan lebih lanjut apa yang ingin diceritakan begitu. Lalu tips selanjutnya bagaimana? Apa ini tips selanjutnya? Jangan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Jadi pertanyaan yang diulang-ulang ini akan membosankan si anak, sehingga mereka bukannya menjawab pertanyaan, tetapi terkadang mereka malah meninggalkan. Gitu. Karena apa? Karena bosan. Pertanyaan yang sudah ditanyakan lagi. Begitu. Ini juga menyebalkan begitu ya. Kemudian tips selanjutnya, berhenti dan dengarkannya. Maksudnya apa ini? Ketika kita bercerita, begitu ya, kemudian kita juga mengajak anak-anak kita untuk bercerita, mereka sebetulnya, begitu ya, ada ingin yang didengarkan ceritanya. Kalau kita tidak berhenti, maka mereka akan enggan untuk bercerita. Maka agar anak-anak ini mulai bercerita, maka kita harus berhenti dari apa yang menjadi aktivitas kita itu ya, atau yang ingin kita ceritakan kepada teman kita. Kalau di samping kita, di sekeliling kita itu ya, atau di samping kita ada anak kita yang akan kita ajak bicara atau diajak untuk bercerita. Lalu dengarkan apa yang menjadi keinginan mereka. Itu mulai dari keinginan misalnya untuk naik pesawat terbang, meskipun begitu ya, itu hanya cita-cita saja. Kemudian dari gambar-gambar yang anak-anak gambarkan di kertas gambar yang mereka punya, itu juga bisa kita dengarkan lagi dari mereka ya. Mereka diminta untuk menguraikan, kemudian bisa kita minta untuk bercerita. Nah, dari situlah maka mereka akan timbul gitu ya, keinginan membuka diri untuk bercerita yang lebih banyak lagi tentunya, bukan hanya iya, tidak, atau sudah dan belum. Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya berikan pertanyaan yang mengundang.
pertanyaan yang mengundang ini pertanyaan yang membuat si anak merasa senang dengan pertanyaan itu. Mulai dari apa? Misalnya binatang kesukaannya, binatang yang lucu, binatang yang aneh, binatang yang unik. Misalnya di sini ada yang saya contohkan adalah binatang gajah. Binatang gajah dengan anaknya yang kecil, ya. Ya, ini ada yang unik. Apa ini? Oh, telinganya lebar. Ini telinganya lebar, seperti kipas, begitu ya. Kemudian hidungnya panjang. Apa nih namanya hidungnya? Belalai. Nah, dari sini kemudian kita bercerita tentang gajah, ya, misalnya gajah dengan semut, begitu. Kemudian dan yang lain-lain lagi. Dari sini, dari cerita-cerita itu, kemudian kita mengajak komunikasi lebih intens lagi sehingga anak-anak lebih terbuka untuk bercerita. Lalu apalagi tipsnya nih? Mengulang pertanyaannya. Pertanyaan siapa? Dari pertanyaan-pertanyaan si anak yang sudah pernah dilontarkan, kemudian kita memintanya untuk mengulang lagi. Dari sini, dari pertanyaan-pertanyaannya itu yang mungkin gitu ya, beberapa hari yang lalu atau baru saja pertanyaannya itu diungkapkan lagi, belum sempat terjawab. Nah, disinilah maka kita harus memberikan jawabannya. Tentunya jawabannya yang memberikan kepuasan bagi si anak. Dari situ, maka anak-anak timbul kepercayaan kepada orang tua sehingga mereka akan mudah bercerita kepada orang tua. Selanjutnya apa lagi nih? Nah, selanjutnya kenali kesukaan anak. Kita harus mengenali kesukaan anak-anak atau hobi anak-anak. Apa yang menjadi kesukaannya nih? Oh, misalnya di rumah dia suka menanam tanaman, ya, tanaman hias, suka menyiraminya. Bukan hanya tanaman hias ternyata, tetapi ada tanaman sayuran, gitu ya, atau misalnya lagi tanaman yang lain, sehingga tanaman-tanaman ini tumbuh subur, gitu. Oh, dari sini kita mulai menanyakan ini, bercerita ya. Pertanyaannya tentu saja dikembangkan, nanti anak-anak dari situlah maka akan muncul apa yang menjadi sesuatu yang ingin diceritakan kepada si anak, kepada si ibu atau kepada orang tua. Bukan hanya menanam tanaman, ternyata bermain bola itu juga menjadi kesukaannya. Dari sini maka kita bisa bercerita dari tokoh yang sedang hits begitu ya, kemudian tokoh-tokoh lain dari dunia persepak bolaan begitu. Nah, dari sini kita mulai merangsang untuk anak-anak bercerita lebih lanjut. Apalagi nih selanjutnya? Masukkan diri kita dalam pembicaraan. Nah, ketika kita ingin gitu ya, anak-anak kita untuk bercerita kepada kita, maka kita memasukkan diri kita itu ya. Kita seolah-olah menjadi sahabatnya, temannya, sehingga apa yang sedang mereka bicarakan begitu ya. Mereka tidak akan enggan untuk bercerita lebih banyak lagi tentang dunianya. Nah, sehingga dari situ kita akan mengetahui lebih lanjut sesuatu yang ingin diceritakannya begitu. Nah, ini dengan leluasa mereka bercerita panjang lebar sehingga banyak sekali gitu ya dari sini, maka kita akan lebih tahu lagi apa sebetulnya yang ingin diceritakan si anak kepada kita. Selanjutnya apa ini? Duduk bersebelahan. Kelihatannya ini sepele, duduk bersebelahan gitu. Tetapi ini ternyata ampuh gitu. Bapak Ibu juga bisa mencoba tips ini gitu ya. Kalau kita ingin menggali cerita anak-anak kita gitu ya, cobalah kita duduk bersama gitu. Bukan duduk bersama kemudian kita asik sendiri-sendiri, enggak ya. Tapi duduk bersebelahan di sini kita mulai dengan tadi itu ya, pertanyaan-pertanyaan, mulai dari kesukaannya, dari situ kita mengeksplor, kemudian dari situlah gitu ya, kemudian timbul
rasa percaya diri si anak bahwa oh saya nyaman sekali bersama ibu, saya nggak apa-apa kalau misalnya bercerita tentang ini, tentang itu, begitu. Nah, begitu, gitu ya. Lalu tipsnya apa lagi nih? Kenali waktu harian anak. Kita juga harus mengenali waktu-waktu, gitu ya, waktu-waktu harian anak. Kapan anak-anak itu mood bercerita, gitu ya. Kelihatannya juga ini ya, mood juga berpengaruh, gitu. Ada anak-anak yang sedang tidak mood untuk bercerita, maka ya susah untuk diajak bercerita. Gitu. Kita juga harus mengenali ini, gitu ya. Meskipun kita sudah tahu bagaimana tips-tips yang sudah kita ketahui di awal. Ini ya, kenali waktu harian anak. Kapan mereka punya mood yang baik, sehingga dari sini maka kita akan mudah untuk mengajak anak-anak bercerita. Kemudian cari info yang berkaitan dengan sekolah anak. Infonya apa saja ini? Wah, banyak sekali ternyata yang bisa kita dapat dari sekolahnya, infonya macam-macam gitu ya. Nah, dari sini kita mulai begitu ya untuk mengajak anak bercerita lebih banyak lagi. Itu bukan hanya diam gitu ya. Nah, kalau hanya diam maka ya tidak akan tahu apa yang ingin diceritakan si anak. Begitu. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Nah, itulah yang tips dari mengajak anak-anak untuk banyak bercerita gitu ya, sehingga banyak hal yang bisa kita dapatkan dari si anak. Kemudian dari sanalah maka kita tahu apa yang harus kita berikan kepada si anak. Kiranya demikian yang bisa disampaikan begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga paparan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.